Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aurani Kenai Novela dengan nomor absen 5. Saya Muhammad Faik Budiman, absen 10. Saya Muhammad Lutfi Mardika, 17. Saya Safanatu Ihtazana, nomor absen 27. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek teks laporan hasil percobaan menguji tingkat kecepatan pengasinan pada telur bebek dengan telur ayam negeri. Dalam percobaan ini terdapat rancangan atau desain proyek. Dalam desain proyek ada nama kelompok, nama anggota, kelas, judul atau topik proyek, jenis tugas, sumber bahan, cara pengumpulan bahan, prosedur pelaporan, wujud hasil proyek, anggaran atau biaya, serta jadwal pelaksanaan. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 6 butir telur ayam negeri, 6 butir telur bebek, 2 baskom, 1 spidol permanen, 3 ceting, 1 lap kering, 1 kawat cuci piring, 1 pasang besek, dan 2 bungkus garam ikan, serta 3 bungkus abu gosok. 2. Merendam telur bebek dan telur ayam negeri. Apabila telur tersebut tenggelam, berarti telur tersebut segar dan baik. Sebaliknya, apabila telur tersebut terapung, berarti telur tersebut busuk. 3. Membersihkan telur bebek dan telur ayam negeri menggunakan kawat cuci piring. Hati-hati ya teman-teman, jangan telur ayam mudah pecah. Bersihkan secara perlahan-lahan. 4. Mengeringkan telur bebek dan telur ayam negeri dengan lap kering. 5. Mencampurkan garam, abu gosok, dan air secukupnya. Hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu banyak air agar campuran tidak terlalu cair. Aduk hingga merata. 6. Melapisi telur bebek dan telur ayam negeri menggunakan campuran tersebut dengan ketebalan sekitar 3-5 cm. 7. Diamkan selama beberapa hari. Pada percobaan ini, kami mencicipi rasa telur ayam dan telur bebek di hari ke-5, 7, dan 10. Laporan percobaan. Teks laporan hasil percobaan menguji tingkat kecepatan pengasinan pada telur bebek dengan telur ayam negeri. Kelompok 3, kelas 91, SMP Negeri 1 Wiradesa. 1. Tujuan. Tujuan dalam percobaan ini adalah untuk mengetahui tingkat kecepatan pengasinan pada telur bebek dengan telur ayam negeri. 2. Kajian teori. Telur asin adalah telur yang diawetkan dengan menggunakan bahan utama garam dan campuran lain seperti tanah liat, abu, dan bata. Tujuan dari pengasinan ini adalah untuk memperpanjang masa simpan telur. Pengolahan telur asin dengan cara merendam telur bebek dalam larutan garam jenuh umumnya hanya dapat mempertahankan masa simpan telur asin sampai 3 hari saja. Pengolahan dan pemeraman telur asin membutuhkan waktu yang relatif lama, yaitu 15 hari. Lamanya pemeraman mempengaruhi kualitas dan karakteristik telur yang dihasilkan. Telur asin umumnya dimasak dengan cara pengukusan dan perebusan. Inovasi cara pemasakan telur asin lain adalah dengan cara pengovenan. Pemasakan dengan cara pengovenan merupakan pengembangan dari prinsip pengeringan. Pemasakan dengan oven menggunakan udara panas sebagai media pemanas. Pada proses pengovenan akan terjadi pengeluaran air. Karena adanya perbedaan tekanan osmosis, keluarnya air dari telur bersamaan dengan terjadinya pengeluaran garam sehingga akan berpengaruh terhadap rasa asin yang dihasilkan dari telur asin. 3. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu 3 buah ceting, 2 buah baskom, 1 pasang besek, 1 buah lap kering, 1 buah kawat cuci piring, 1 buah spidol permanen. Bahan yang dibutuhkan yaitu 6 butir telur bebek, 6 butir telur ayam negeri, 2,5 bungkus abu gosok, 2 bungkus garam krosok. 4. Prosedur atau cara kerja. A. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. B. Merendam telur bebek dan telur ayam negeri untuk mengetahui tingkat kesegaran pada kedua jenis telur tersebut. Jika telur mengapung, artinya telur tersebut busuk. Jika telur tenggelam, artinya telur tersebut masih segar. C. Membersihkan telur yang masih segar menggunakan kawat cuci piring. D. Mengeringkan telur yang sudah dibersihkan menggunakan lap kering. E. Menyisihkan dan memisahkan kedua jenis telur tersebut sesuai jenisnya. F. Mencampurkan abu gosok, garam, dan air secukupnya. G. Mengaduk campuran abu gosok, garam, dan air hingga merata. H. Melapisi telur bebek dan telur ayam negeri menggunakan campuran tersebut dengan ketebalan 3-5 cm. I.
Meletakkan telur bebek dan telur ayam negeri yang sudah dilapisi campuran abu gosok, garam dan air di besek atau cetting yang sudah disiapkan. C. Mendiamkan telur yang sudah dilapisi campuran abu gosok, garam dan air selama 5-10 hari. K. Menunggu 5-10 hari untuk melihat hasil percobaan yang telah dibuat dengan mengambil secara berkala. L. Membersihkan atau mencuci telur dan memasak telur tersebut dengan cara direbus selama 30 menit dengan api kecil di hari ke-5, 7, dan 10 untuk mengetahui tingkat keasinan pada telur tersebut. 5. Hasil pengamatan. Pengasinan yang terjadi pada telur bebek di hari ke-5 yaitu sudah mulai terasa asin, sedangkan pengasinan yang terjadi pada telur ayam negeri di hari ke-5 yaitu belum terasa asin atau masih hambar. Lalu, pengasinan yang terjadi pada telur bebek di hari ke-7 yaitu sudah bertambah atau meningkat rasa asinnya dari hari ke-5. Sedangkan pengasinan yang terjadi pada telur ayam negeri di hari ke-7 yaitu sudah mulai terasa asinnya walaupun sedikit. Kemudian, pengasinan yang terjadi pada telur bebek di hari ke-10 yaitu sudah sesuai atau pas rasa asinnya. Sedangkan pengasinan yang terjadi pada telur ayam negeri di hari ke-10 yaitu masih sama seperti saat hari ke-7. 6. Pembahasan. Telur bebek dan telur ayam negeri yang diasinkan sama-sama menghasilkan rasa asin. Namun, pada percobaan hari ke-5, 7, dan 10, kedua jenis telur yang diasinkan hasilnya berbeda, yakni tingkat keasinan pada telur bebek lebih asin dibandingkan telur ayam negeri. Rasa asin pada telur bebek di hari ke-10 sudah sesuai, sedangkan rasa asin pada telur ayam negeri di hari ke-10 masih kurang, tidak terlalu asin. 7. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, walaupun telur ayam negeri dan telur bebek berbeda jenis, tapi keduanya tetap menghasilkan rasa asin. Pada telur bebek, rasanya lebih asin dibandingkan dengan telur ayam negeri. Keduanya membutuhkan waktu yang berbeda untuk mencapai keasinan tertentu. Telur bebek menghasilkan rasa yang lebih asin dikarenakan pori-pori pada telur bebek lebih besar dibandingkan telur ayam negeri, sehingga garam lebih mudah masuk ke dalam telur bebek saat proses pengasinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moving away, can't you see?